Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Saputri dengan NIM D1B1220998 kelas B angkatan 2022. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup apa saja yang termasuk dalam teknologi sediaan steril terhadap sediaan farmasi. Jadi, definisi dari teknologi sediaan steril merupakan serangkaian proses dan teknik dalam industri farmasi yang digunakan untuk menghasilkan produk farmasi bebas dari mikroorganisme hidup atau steril. Sediaan steril adalah sediaan farmasi yang bebas dari mikroorganisme hidup termasuk bakteri, virus, jamur, dan spora. Kemudian jenis-jenis sediaan steril, yang pertama ada sediaan parenteral, terdiri dari injeksi dan infus. Kemudian yang kedua ada sediaan optalmik, terdiri dari tetes mata dan salep mata. Yang ketiga ada sediaan untuk irigasi, terdiri dari larutan untuk mencuci rongga tubuh. Yang keempat ada implan steril, dan yang terakhir ada sediaan inhalasi. Kemudian proses sterilisasi bahan dan peralatan terdiri dari panas kering. Alatnya ada oven dengan suhu 160 sampai 180 derajat Celcius, cocok untuk alat logam dan kaca. Kemudian yang kedua ada panas basah, alatnya ada autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 sampai 20 menit untuk bahan tahan panas. Kemudian yang ketiga ada penyaringan steril, yaitu membran 0,22 mikron untuk larutan yang tidak tahan panas. Kemudian yang keempat ada radiasi atau gamma atau beta. Itu untuk plastik dan alat medis sekali pakai. Kemudian yang terakhir ada gas etilen oksida atau ETO. Itu untuk alat dan bahan sensitif terhadap panas. Selanjutnya ada formulasi dan pengisian atau aseptic processing. Proses dilakukan di lingkungan steril. Kemudian semua bahan, wadah, dan alat sudah disterilkan sebelumnya. Kemudian diperlukan teknik aseptik yang ketat. Selanjutnya ada pengujian sterilitas dan mutu. Yang pertama ada uji sterilitas, yaitu sesuai farmakope, memastikan produk bebas mikroorganisme. Selanjutnya ada uji endotoksin atau LAL test untuk deteksi pirogen dan dari bakteri gram negatif. Selanjutnya ada uji kebocoran wadah, yaitu memastikan tidak ada kontaminasi setelah penyegalan. Selanjutnya ada tantangan dalam produksi sediaan steril. Risiko kontaminasi sangat tinggi, biaya produksi mahal karena butuh lingkungan dan peralatan khusus, proses validasi dan monitoring yang ketat, dan berkesinambungan. Kemudian diperlukan pelatihan operator yang intensif. Selanjutnya ada peraturan dan standar, mengacu pada GMP atau Good Manufacturing Practice, Farmakope USP, BP Farmakope Indonesia, regulasi dari BPOM di Indonesia atau FDA. Selanjutnya ada teknologi sterilisasi. Digunakan untuk membunuh atau menghilangkan mikroorganisme dari bahan baku, produk jadi, wadah, dan alat produksi. Metodenya ada sterilisasi panas basah atau autoclave, cocok untuk larutan, instrumen, dan media yang tahan panas dan kelembapan. Yang kedua ada sterilisasi panas kering, yaitu dry heat oven, cocok untuk kaca, logam, dan bahan tahan suhu tinggi. Yang ketiga ada sterilisasi dengan filtrasi atau filtrasi steril 0,22 rpm. Untuk larutan tidak tahan panas, misalnya protein atau enzim. Kemudian sterilisasi radiasi terdiri dari gamma, beta, atau sinar X untuk alat medis plastik, wadah, dan produk sekali pakai. Dan terakhir, sterilisasi gas atau etilen oksida untuk bahan yang tidak tahan panas maupun radiasi. Kemudian yang kedua ada teknologi produksi aseptik, teknik produksi yang memastikan tidak ada kontaminasi mikroba saat pengelolaan dan pengemasan. Ciri khasnya dikerjakan di area clean room atau ruang bersih berstandar tinggi atau ISO kelas 5-8. Operator menggunakan gowning aseptik lengkap atau coverall, sarung tangan steril, masker, dan lain-lain. Kemudian alat pengisi otomatis sering digunakan, misalnya isolator atau RABS, Restricted Access Barrier System.
Kemudian yang ketiga, teknologi formulasi sediaan steril. Pengembangan formula khusus agar sediaan tetap stabil dan steril selama penyimpanan. Contohnya teknologi buffering system, menjaga pH stabil agar tidak mendukung pertumbuhan mikroba, penggunaan zat pengawet untuk sediaan multidosis seperti benzalkonium klorida, teknologi liofilisasi atau freeze drying, mengubah larutan menjadi serbuk steril yang stabil. Kemudian yang keempat, teknologi pengemasan steril, kemasan yang menjamin isolasi penuh dari lingkungan eksternal. Contoh teknologinya, vial dan ampul yang disegel dengan flam sealing atau stopper karet steril, kemudian syringe prefilled steril, kemudian single use system atau SUS, kantong steril sekali pakai untuk pengolahan dan transfer cairan, kemudian blow fill seal atau BFS, sistem otomatis yang membentuk wadah, mengisi dan menyegel dalam satu langkah steril. Kemudian yang terakhir, teknologi pengadilan mutu dan validasi, teknologi untuk memastikan bahwa produk akhir benar-benar steril dan aman. Dia itu meliputi uji sterilitas atau sterility test, uji pirogen atau endotoksin atau LAL test, uji partikulat, monitoring lingkungan atau environmental monitoring atau EM, validasi proses steril dan aseptik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.